Selamat siang, perkenalkan nama saya Rianti Sinambela dengan NPM 212531043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya sosial politik dengan judul Makalah Sosial Politik Perkembangan Politik di Indonesia saat ini. Latar belakang. Komunikasi tidak memiliki titik bertolak tidak hentinya. Ia meliputi interaksi personal, pertukaran sosial, dan politik. Ia tidak memiliki penyebab yang mudah dilihat bagi akibatnya yang dapat diamati. Internet merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat modern di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara komunikasi manusia baik sebagai individu maupun kelompok di ranah sosial, budaya, dan ekonomi. Rumusan masalah dari makalah saya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi politik, yang kedua bagaimana hubungan media sosial dengan komunikasi politik, kemudian bagaimana peran media sosial dalam komunikasi politik saat ini. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan komunikasi politik, bagaimana hubungan media sosial dengan komunikasi politik. Yang ketiga, bagaimana peran media sosial dalam komunikasi politik saat ini. Tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengetahui arti komunikasi politik, yang kedua untuk mengetahui hubungan media sosial dengan komunikasi politik, yang ketiga untuk mengetahui peran media sosial dalam komunikasi politik saat ini. Komunikasi yaitu pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, pengordinasian makna antara seorang dengan halayak, saling berbagi informasi, gagasan ataupun sikap, saling berbagi unsur-unsur perilaku ataupun modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan, penyesuaian pikiran, menciptakan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta. Kemudian politik yaitu bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan yang dipilih. Selanjutnya setelah digabungkan antara pengertian komunikasi dan politik tersebut, yaitu merupakan proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Unsur komunikasi politik yang pertama adalah komunikator politik semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah. Yang kedua, pesan politik. Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik itu penulis, tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik, misalkan pidato, politik, undang-undang, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran atau massa media politik. Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik. Yang keempat, penerima pesan politik. Semua lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik, misalnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum. Yang kelima, efek ataupun pengaruh efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami. Selanjutnya, peran media sosial dalam komunikasi politik saat ini. Kecepatan orang mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya berbagai fenomena yang berkaitan dengan arus informasi. Fenomena ini tidak hanya berlangsung di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Pesatnya perkembangan media sosial juga dipicu oleh keinginan setiap orang untuk merasa harus memiliki media sendiri seperti Facebook, blog, ataupun Twitter. Kesimpulan dari makalah ini yaitu hubungan antara media sosial dalam komunikasi politik di era modern saat ini mungkin tidak bisa dipisahkan dalam arti antara dunia politik dan media massa akan selalu ada hubungan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, citra yang berusaha dipresentasikan tersebut di sisi lain terkadang melampaui realitas dalam kehidupan manusia ataupun dalam bahasa terjadi hyperreality, sehingga pada titik tertentu masyarakat modern menerima realitas dengan beraneka macam bentuk citra yang dihadapkan pada mereka.
kemudian serta-merta meyakini kebenaran yang diberikan atau dipresentasikan dari citranya. Dengan demikian, media sosial mampu membentuk image dengan tujuan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Demikian presentasi yang saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.